Okay, how are you today? I'm fine. Thank you. I'm Alhamdulillah. fine, thank you. Alhamdulillah, Miss. Alhamdulillah, fine. Okay, today the first meeting our class to started the statistics subject ya, because the last week we have apa ya red date because kalau nggak salah apa sih kemarin Isra Miraj Day ya. So I cancel our class and then today we started to join the class. And for the class pendidikan akuntansi 2020 IUP ya. 2020 IUP maybe it is first meeting and the first you join to the our class because for the first semester I think I can join your class in all of subject. Saya baru masuk pertama kali di kelas saudara sehingga di the first meeting I will introduce ourselves and you can see our identity in Sinpek ya Sinpek atau di data UNES AC ID. But my name is Nina Farliana. You can call me Miss Nina ya, Nina. And I will partner with Miss Rediana. But in your class, for the first meeting until the end of meeting in 16 session, you join with us, not join Miss Ready gitu. Jadi pembagiannya itu memang saya harus masuk di kelas saudara at 9 p.m. and then Miss Ready will join the other class pendidikan administrasi perkantoran at 1 p.m. In the day. So I hope you cooperate with me in statistics subject gitu. Nah, for the first meeting, I will explain about the lesson plan and basic concept of statistics gitu. Nah, before I explain about lesson plan and basic concept of statistics, I will check your attendance. Right, I will share screen. Okay, can you see the screen about your check attendance? Yes, I can Yes, see. Miss. Okay. For the first, M. Mujibur Rahman, are you present? Mujib, where is Mujib? Ini kakak kelas saudara sepertinya. Mujib mana Mujib? Mujib, where are you? Okay, maybe maybe he has a trouble ya. Mungkin dia punya masalah in sinyal. And then Julia Putri, are you present? Julia, ada nggak Julia? Julia, oke. Nika Kurniawati, Nika, Yes, Miss. oke. Mutiara Rizky, Present, Miss. Dedi Hartanto, present ya. Present, Miss. Present. Lilis Indriani, Present, Miss. Agustina Sulistiowati, Present, Miss. Malika Aulia, Present, Miss. Radinta Maharani, Present, Miss.
Muya Salsabila, Present, Miss. Nihayatul Fadilah, Present, Miss. Dian Herdianti, Present, Miss. Aulia Ismi Karimah. Aulia mana Aulia? Aulia belum join, 3 orang yang belum join. Izatul Musta'ana, Izatul, ada nggak Izatul? Izatul juga belum join. Magistra Alex, Present, Miss. Aura Aglis, Present, Miss. Miss Rina Qurratul Aini, Present, Miss. Ria Novita, Miss. Oke, Adit Akbar. Present, Miss. Oke, back to the top. Mujib Rohman, Mujib belum? Ini Mujib Rohman itu bukan kelas saudara ya? Sepertinya ini kakak Tingkat. Iya, kakak tingkat. Dan sebelumnya saya pernah mengajar si Mujibur Rahman. Saya nggak tahu kok dia join lagi gitu. Nggak tahu juga. Coba nanti saya konfirmasi. Oke, before I explain more detail, ini ada beberapa hal yang perlu I explain to you. For the statistics subject, I hope you stay with your this subject, and I hope you will focus on the subject because the subject it is continue to the next semester. This subject you in the third semester you join with other subject, but it is continue ya, it is masih ada kaitan, masih berlanjut di statistika. Nah, for the second semester in statistics, and then we next to the third semester we have economic statistics. It is continue. So I will explain more detail to you about the basic concept and then more topics in statistics. So, nah, ini masih terlihat ya? Masih terlihat untuk slide-nya? Bisa terlihat tidak? Masih, Bu. Okay. Have you download the lesson plan or have you read the lesson plan and have you read the module was downloaded in Elena? Have you understand? Have you read and have you ya paling enggak kalau misalnya nggak di-download paling enggak kalian sudah membaca dan memahami the lesson plan and module. Ada yang sudah download, ada yang sudah membaca. Sudah di-download tapi belum dibaca, Miss. Yang lain have you download? Yang sudah download selain media itu siapa? Saya sudah download, Miss. Sudah, Miss. Oke, kalau sudah download, the next question, have you read the lesson plan? Sudah, Miss. Oh, sudah. Julia ini sudah. Oke, in the lesson plan, you can read the sum of it in statistics subject for the acquisition, yeah, for the acquisition started first meeting till the end of
written in this method. Can check point to point in every week, and in the week we study what the topic that we have discussed. Jadi topik apa yang akan kita diskusikan, kemudian di situ kira-kira pembelajarannya seperti apa, semuanya itu sudah ada in lesson plan. So you can check about it in lesson plan. Itu silahkan yang belum dibaca, nanti dibaca lagi secara lebih detail. Nah, saya akan menjelaskan secara ringkas saja the simple explanation about the lesson plan. But before we explain about the lesson plan, our study contract, we have 4 points to study contract in statistics subject. For the first, minimum attendance 75%. So you should join our class in synchronous or asynchronous, in Elena or in Zoom meeting. Minimum is 75%. Itu ya. Jadi saudara harus mau nggak mau itu join our class in sinkronus ya, sinkronus maupun asinkronus yang kita tatap muka seperti ini melalui Zoom meeting, atau misalnya kalau tidak ada Zoom meeting itu kita bisa melakukannya di Elena, semuanya nanti sudah saya upload. Itu pokoknya saudara harus join minimal 75%. Kalau if you not join, please give me the rational reason. Itu the reason of rational lah pokoknya. Itu. Jadi saya tidak menginginkan saudara itu misalnya tidak bisa hadir karena ketiduran, atau misalnya karena kita pulang jam 9 ya, dan you stay at home. So maybe you still sleep or you still other activity, so you cannot join our class gitu. Jadi saya harapkan silahkan nanti saudara bisa mengikuti perkuliahan saya itu dengan tepat waktu. Nah, delay tolerance, we have delay tolerance 15 minutes. So if we started at 9 p.m., if we studying by Zoom meeting, so you should join at Zoom before 15 minutes. Jadi sebelum, pokoknya maksimal itu 15 menit kita mulai, misalnya at 9 p.m. until misalnya pas 9:20 am. Silahkan ya, mau nggak mau dengan terpaksa saya tidak bisa menganggap kehadiran kalian, but you can stay at Zoom or you can stay at class. Sorry Miss, Yes. suaranya kecil sekali, nggak begitu jelas. Ini pada sebentar. Ini pada sudah saya call ya. Suaranya masih kecil kah? Masih kecil, Bu. Masih Bu. Tidak terlalu jelas. Juga terkadang ada agak gemeresak gitu, Bu. Karena sinyal mungkin ya. Tapi sinyalnya juga kan sinyalnya 4G sih. Oke. Mungkin atau gini aja, saya nggak usah pakai headphone dulu. Kalau ini suaranya terdengar jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas Bu. Berarti kayaknya headphone-nya ada yang bermasalah. Oke.
Saya nggak perlu pakai headphone saja karena ini sudah cukup jelas ya. Silakan nanti kalau suaranya tidak terdengar jelas, silakan nanti bisa langsung bilang aja nggak apa-apa. Oke, jadi sampai mana ya? Nih, our study contract ya. And the term of study contract, please well dressed and polite. Kalau well dressed ini because of we studying in online learning, so tidak ada masalah lah, tidak ada masalah ini kalau kita yang offline. And then silahkan you should polite ya, silahkan dijaga kesopanannya. Kemudian ketika berkomunikasi juga saudara silahkan diperhatikan, terutama dengan with your friend or with your lecturer. And then for the last, ini tidak berlaku for online learning. Ini tidak berlaku untuk online learning karena kalau silent through communication only for offline learning. So we will kita next saja. And then for the CPL graduate learning outcome, silakan please understanding on lesson plan. I started from the material of statistics subject. In statistics subject, we have some of the topic that we will discuss it. For the first, it is concept of statistic. Kalau konsep statistik ini yang materi yang harusnya kita bahas hari ini, dan the second meeting karena nanti di concept of statistic there are topic that discuss about data. Nah, data ini juga kita continue in second meeting. And then summarizing data and tabulation. Jadi di statistik ini kita selain basic concept of statistik, kita juga nanti akan melakukan yang namanya tabulasi data. Nah, yang perlu saudara pahami di sini esensi penting dari statistik, we calculate and we interpret the measure of location or central tendency. In measure of location or central tendency, we can calculate the mean, median, modus, percentile, quartile. Itu. And then there are measure of variability or dispersion. There are range, interquartile range, variance, standard deviation, coefficient of variation. Itu. Jadi nanti pengukuran dari dispersi atau variability ini, jadi ada yang namanya central tendency, ada ukuran pemusatan ya central tendency, and then there are variability atau ukuran penyebaran. Itu nanti kita bisa menghitungnya dengan berbagai cara. Apakah kita nanti pakai mean, median, apakah nanti di dispersion using the range, interquartile range or other. And then measure of distribution shape, relative location, and detection of outlier. Jadi nanti selain central tendency and central of variability or dispersion, we can show or we can interpret the data with the grafik ya. Ada grafik, di situ ada histogram, kemudian ada polygon, ada bar graph, and other. And then the other topic, there are probability, sampling, kemudian ada hipotesis. Nah, in hypothesis, we explain about what is the hypothesis, and then what is the difference of hypothesis alternative or hypothesis null. Kemudian di situ ada test fitness audit, simple linear regression, and then for the last topic, we
college, we operate the program of SPSS itu. Jadi kurang lebihnya for the material or the topic that we will discuss it in statistik subject itu kurang lebihnya seperti ini. Itu. Jadi saudara sudah bisa mulai membaca atau bisa memfokuskan bahwa that we study in statistik focus on quantitative data. Itu ya. Jadi data-data kuantitatif yang ada itu kita bisa melakukan perhitungan, kita bisa melakukan pengolahan data, and then we interpret the data with the statistic. Itu dengan cara statistik ini. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu beberapa topik yang nanti akan kita bahas selama one semester in second semester. Itu kurang lebihnya seperti itu. And then, nah, for the literature review, you can using Anderson or Suharyadi, Douglas, Sujana, Supranto, Sutrismawati, or Anto Dajan, up to you ya. You can one or two literature review book that recommended for studying statistics. Itu jadi silakan nanti bisa dipilih salah satu dari buku-buku yang saya rekomendasikan. Jadi paling enggak saudara punya satu lah yang minimal satu buku yang akan saudara jadikan pegangan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya melakukan pembelajaran secara daring seperti ini, kemudian waktu kita juga ada batas, meskipun you can you can open the Elena anytime, and then you can discuss our topic anytime, meskipun di luar jam kita itu tidak ada masalah. Tapi saya harapkan nanti saudara tetap you have one literature review book, gitu. Minimal punya satu lah. Nanti kalian bisa pilih secara kolektif atau misalnya kalian pilih sendiri-sendiri juga tidak ada masalah. Itu silakan bisa dipilih. Kalau saya itu biasanya saya pakai Suharyadi Purwanto yang point number 2, and then I recommended for the number 4 Sujana itu. Yang Sujana itu juga sangat gampang sekali untuk dipahami. Atau yang Supranto yang punyanya Erlangga itu juga saya biasanya pakai yang itu. Silahkan kalian bisa memilih salah satu di antara 7 buku yang saya rekomendasikan ini. Itu. Jadi kalau saya mewajibkan itu saya rasa tidaklah, karena setiap individu itu pasti beda-beda pemahamannya terkait dengan, misalnya bisa jadi saya when we read and understanding Suharyadi and Purwanto book, I prefer, saya lebih baik di buku ini. Tapi belum tentu, misalnya kalian kalau membaca bukunya Suharyadi itu susah untuk dipahami, misalnya seperti itu. Nah, kalian bisa pilih salah satu. Nah, nanti kalau misalnya lebih gampang untuk memahami yang nomor 1 ya tidak ada masalah ya. Misalnya kalian, Bu saya lebih bisa misalnya kalau yang dalam bahasa Inggris itu tidak ada masalah. Itu. Jadi boleh kalian pakai yang manapun itu boleh. Jadi kalau saya rasa biasanya kalau mahasiswa itu bukunya Sujana itu paling gampang untuk dipahami, dan bukunya kecil kok. Bukunya kecil. Kalau bukunya Suharyadi itu, nah ini kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya? Kalau ini nggak kelihatan. Nih bukunya, kalau ini Suharyadi bukunya kayak gini. Nih kalau Suharyadi. Kemudian saya juga ada yang Purwanto. Yang Purwanto
tidak saya bawa di tempat lain. Silakan you can choose one book for your literature review itu. Jadi silahkan nanti bisa pilih salah satu. Itu. Nah, for the assessment we have or we should assignment for the assessment. It is mid-test and final test. In mid-test, we to do in 8 meeting, and then for the final test, we to do in the end of meeting ya, berarti di pertemuan 16. Gitu. Jadi sesuai dengan lesson plan yang telah saya upload di Elena, silakan nanti bisa diikuti. Itu. Nah, untuk penilaiannya for the daily activity berarti mulai dari pertemuan hari ini kita yang setiap minggu ya kita lakukan pembelajarannya, whatever it is discussion or whatever we answer question the topic or other, it is daily activity, and then the score 3. Bobotnya itu 3 sama dengan mid-test. Mid-test itu juga bobotnya 3. Jadi saya harapkan saudara tidak menyepelekan kegiatan perkuliahan yang kita lakukan setiap minggu, karena setiap minggunya itu pasti saya melakukan penilaian. Itu mulai dari keaktifan saudara, kemudian ketika diskusi dan lain sebagainya. Pemahaman saudara, misalkan kalau di statistik subjek, you ready with some of individual assignment. Gitu. Jadi saudara harus ready pokoknya dengan berbagai latihan soal, dengan berbagai tugas-tugas yang nanti akan saya berikan. Nah, tugas tersebut itu semuanya nanti silahkan upload in Elena in each topic. Jadi misalkan nanti di pertemuan ketiga kita akan sudah mulai ada tugas, silakan nanti tugasnya di-upload di Elena. Nanti saya bukakan untuk menunya. Nah, untuk sistemnya, apakah nanti handwriting or nanti harus diketik, itu bervariasi ya. Nanti misalkan di tugas yang pertama itu silakan bisa ditulis tangan terlebih dahulu, atau nanti di pertemuan di tugas kedua nanti gantian diketik dan lain sebagainya. Jadi nanti akan variasi, dan silahkan langsung saja bisa dilihat di Elena. Dan tugas itu biasanya saya berikan ya maksimal satu hari sebelumnya itu tugas sudah saya upload itu untuk tugasnya. Jadi kalian bisa prepare lah. Itu untuk the simple explanation about lesson plan. Any question before we going to the first topic? Oke, silahkan yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Belum ada? Oke. Oke, ya. Jadi terkait dengan perkuliahan hari ini, jadi tenang saja. Kalian tidak perlu tanya misalkan, misalkan media pembelajaran kita hari ini apa, itu tidak perlu lah. Saya rasa nanti saudara ya mau nggak mau itu saudara harus prepare gitu. Jadi harus siap ketika nanti perkuliahan hari Kamis jam 9 itu dengan menggunakan apapun itu tuh harus siap. Itu dan pasti saya akan WA di grup itu sebelum jam 9. Gitu. Jadi terima kasih tadi sudah diingatkan, karena saya juga tadi nyari kelas kalian itu saya kira saya belum masuk, karena ada satu orang ini Mujib sudah join belum? Mujib ada nggak Mujib?
Hadir, Bu. Oke, Mujib, bukannya kamu udah dapat mata kuliah saya di statistik, kamu dengan saya lagi kan ya? Ya, Bu. Tapi sudah lupa, Bu. Loh, ini kamu ngulang atau bagaimana? Nggih, Bu, mengulang. Itu kenapa? Kayaknya nilainya juga bagus kan? Enggak begitu bagus, Bu. Loh, saudara kan dengan saya. Nggih. Kayaknya dari awal sampai akhir kan sama saya kan? Nggih, Bu. Masa nggak bagus? Kayaknya bagus deh. Kamu dapat berapa? Dulu itu pas kenapa ya, Bu? Dulu waktu itu UASnya kan open book, Bu. Nah, buku saya pas ketinggalan, jadi bobot UASnya itu pas ya kurang bagus. Nilainya berapa? Kayaknya kamu kan dapat B atau dapat berapa itu kan? Nggih, Bu, dapat B. Lah, ngapain kamu bingung? Kamu dapat apa? B atau C? B, Bu. Hah? B. Lah, B ngapain diulang? Mujib tuh kerajinan ini. Iya. Wah, nilai B diulang. Kamu tuh terlalu rajin, Jip. Itu, Bu, mumpung di rumah. Oh, mumpung di rumah. Oke. Sama agak lupa, Bu. Nanti kan buat skripsi. Oh kan, iya. Kalau statistika ekonomi berapa? Statistika ekonomi saudara nggak sama saya kan ya, Mujib ya? Enggak, Bu. Sama Bu Wika, Bu. Oh, ya sudah. Itu jangan nilainya bagus. Bagus, dapat kan DAB, Bu. Lupa. Kamu ngapain nilai B diulang tuh, diketawain sama adik kelasnya tuh. Nilai B itu bagi saya sudah bagus kok. Teman-temanku A semua, Bu. Yo kan nggak harus lah. B kan juga bagus. Kayaknya yang B itu nggak cuma kamu kok. Ada saya tuh masih ingat beberapa itu nilainya B. Nggak cuma kamu deh kayaknya. Bu anak rajin. Nah itu jadi ini Mujib ini rajin banget. Makanya tadi saya agak kaget juga loh. Di grup kalian itu ada Mujib. Saya kira ini mata kuliah lain kayak gitu. Makanya tadi saya cek lagi ke Bu Redi, benar nggak ini kelas PAKT 2020 IUP, ternyata benar. Makanya tadi saya agak kaget. Kok Mujib bisa join lagi? Perasaan nilainya udah bagus, ternyata mengulang. Padahal nilainya kalau menurut saya itu bagus, tapi tidak ada masalah. Dan mungkin Mas Mujib ini juga sisa SKS ya Mas ya? Iya, Bu. Kemarin 2019, Bu. Oh, 19? Iya. Makanya masih ada sisa mengulang nilai-nilai yang sebenarnya udah bagus menurut saya, tapi ternyata kurang bagus menurut Mas Mujib, tapi tidak ada masalah ya. Ini rajin ini. Ya, ini rajin. Nanti silakan. Ini adik-adiknya ya, adik-adiknya Mas Mujib ini, karena Mas Mujib itu angkatan 9. Mujib angkatan berapa, Jib? 18 ya? Iya, Bu. Oh, alah ya nih, makanya nanti silakan memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya yang di PAKT 2020 gitu. Oke. Senang bertemu dengan Mujib lagi. Okay. Any question before we going to the first topic? Silahkan jika ada pertanyaan. Oke, kalau ada misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan langsung raise hand saja. Oke, nah, statistics and statistic. Ada yang sudah membaca untuk slide ini sebelumnya ya? Sudah, Bu. Oke,
Dian Hardianti. Dian dari mana ya? Dari Tegal, Bu. Oh, Tegal. Ini yang dari Tegal itu pasti banyak ya. Selain Dian ada lagi yang dari Tegal? Ada, Bu. Siapa? Siapa nih yang dari Tegal? Saya Bu sama Izatul. Ini satu sekolahan nggak dulu? Tidak. Enggak Bu, beda semua. Oke, silakan tadi Dian Hardianti. Iya, Bu. What is the statistics? Dalam bahasa nggak apa-apa, Bu. Oke, up to you lah. Itu berarti menjelaskan perbedaan statistika sama statistik ya, Bu? Yes. Kalau statistika itu kan berarti ilmu yang pelajari tentang mengelola data-data. Nah, sedangkan statistik itu data-data yang diolah tadi. Jadi, secara gampangnya, sederhananya itu, statistika itu ilmunya, dan statistik itu datanya, Bu. Seperti itu. Suara saya bisa terdengar nggak? Atau pelan? Di saya pelan, Bu. Pelan. Yang lain juga? Kadang pelan, kadang tidak, Bu. Kadang. Oke. Silahkan yang lain ada yang ingin menambahi? Selain dia. Jadi kalau tadi dia menyebutkan statistik. Jadi ada perbedaannya. Jadi kalau yang satu plus S, yang satu not plus S, only statistik. Jadi kalau statistik. Maaf, Bu, suaranya nggak terdengar. Yang satu itu kalau ini sudah jelas ya. Oke. Kalau yang satu itu ada S-nya, yang satu tidak ada S-nya. Itu jelas berbeda. Kalau tadi Dian mengatakan bahwa statistik itu adalah ilmunya, kalau statistik itu adalah datanya. Silakan yang lain. Ada yang ingin menambahi? Selain Dian, Lilis mungkin? Lilis atau siapa nih? Atau Agustin? Silakan yang mau menambahi ada? Nih yang lain nih. Saya Miss izin menambahkan. Ada lagi? Silakan. Siapa nih? Oh, Ria, silakan. Ya Miss. Ria mana Ria? Maaf Miss nggak bisa on cam. Silakan Ria. Ya jadi menurut saya statistika itu adalah ilmu untuk mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu. Atau jangan-jangan masih di mute Ria? Sorry. Ria di tempat saudara Ria terdengar nggak suaranya? Terdengar, Miss. Bu, jelas. Saya nih ya. Atau jangan-jangan ini speaker saya yang rusak ya? Kok? Headphone-nya Miss. Suara saya terdengar nggak Mbak?
Terdengar, Bu. Terdengar, tapi saya nggak bisa dengar suara kalian. Aduh. Bentar. Ini kenapa laptop nggak kedengaran ya? Oke, sebentar. Oke, ya. Silahkan Ria. Ya, Miss. Apa sudah terdengar suara saya, Miss? Sorry, silahkan. Tadi ulangi karena tadi Ya, Miss. Jadi statistika itu ilmu untuk mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistik merupakan suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Seperti itu, Miss. Ada satu lagi yang ingin melengkapi jawaban dari Ria dan siapa tadi? Ria sama tadi yang jawab siapa tadi? Saya, Miss. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Miss, mau menambahkan. Siapa yang tadi? Ya, silakan, Mbak. Menurut saya itu, statistika adalah ilmu yang memahami tentang mengumpulkan, menganalisis, Kok suara saya hilang lagi? Maaf, suara saya kayaknya bermasalah deh. Tadi siapa? Emang tadi itu Bu, kayaknya mati Bu. Terputus jaringannya. Iya. Bu Nisrina. Mohon maaf. Silakan bisa diulangi ya. Lilis apa siapa ini? Kok bermasalah malah laptopku? Halo, Miss. Miss Rina, silahkan. Saya ulang ya, Miss.
Apa ini? Mau menambahi. Silahkan, siapa nih? Sina atau siapa? Mohon maaf ya, ini agak sedikit trouble kayaknya di. Mohon maaf, ini agak sedikit trouble karena kayaknya speakernya yang agak bermasalah. Oke. Saya lanjutkan untuk materinya ya. Ini sambil yang lain juga. Oke, kalau suara saya bisa terdengar tidak? Terdengar, Bu. Terdengar, Miss. Oke, ya semoga aman ya, karena ini agak sedikit bermasalah tadi. Nggak tahu sih kok tiba-tiba bermasalah. Oke, nah ini saya akan memberikan penekanan saja, nanti selebihnya kita akan lebih ke diskusi. Nah, yang perlu saudara pahami di sini adalah perbedaan antara statistika versus statistik. Kalau statistika berarti in English is plus S, statistics. Tapi kalau statistik berarti not plus S. Nah, kalau di statistika or statistics, tadi benar jawaban dari yang pertama tadi Diana ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Diana atau Dian tadi. Kalau dari jawaban Dian itu sudah tepat sekali bahwa statistic is the study of blah blah blah. Jadi statistik it is a study about how to seek to have meaningful data. Started with collecting data and then processing data, analyzing data until conclusion. Itu. Sehingga jadi kalau di statistika or statistik itu adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, sampai pada interpretasi data. Sehingga kalau berdasarkan dari definisi tersebut, maka statistik ini merupakan suatu ilmu yang dia step by step. Jadi saudara tidak mungkin langsung ke pengolahan data, tidak. Tapi saudara harus melakukan yang namanya pengumpulan data. Nah, itu sehingga ketika di situ kita berdasar pada definition of statistic, maka di situ salah satu kuncinya agar statistik itu dapat berjalan, maka ada yang namanya data. Nah, ini yang harus saudara pahami. Nah, kalau bedanya dengan statistik, not plus S, kalau statistik are predictor of parameter. Jadi, statistik itu adalah suatu ukuran prediksi. Gitu ya, ukuran prediksi. Itu bisa nanti prediksinya itu dalam bentuk data atau lain sebagainya. Yang jelas statistik itu adalah sebuah parameter, ukuran untuk kita nanti melakukan prediksi, untuk kita bisa nanti melakukan interpretation. Itu yang harus saudara pahami. Nah, nanti ini tadi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa di dalam statistik mulai dari collect data, processing, presenting, sampai analyzing data, itu semuanya harus step by step. Nah, nanti kita akan mengolah datanya dengan apa, itu juga tergantung dari data yang telah kita kumpulkan dan kita akan mencari informasi apa. Itu yang nanti di dalam statistik kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Nah, di sini selain itu kata kuncinya adalah not comprehensive. Itu pasti itu yang menjadi tanda tanya besar bagi saudara sebenarnya, what is the meaning of not comprehensive? Kenapa di situ ada tidak komprehensif? Nah, secara ringkasnya bahwa di dalam statistik ini yang dimaksud dengan tidak komprehensif itu adalah kalau kita melakukan penelitian
kembali lagi bahwa pendekatan penelitian yang kita gunakan jika kita melakukan jenis penelitian kuantitatif itu contoh simpelnya adalah misalnya kita ingin mengetahui kinerja akademik dari mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 2020. Nah, angkatan 2020 itu kan jumlah mahasiswanya Fakultas Ekonomi saja itu sejumlah hampir 1.100 mahasiswa. Nah, apakah kita harus mencari 1.100 mahasiswa tersebut, mencari data kinerja akademiknya atau IP-nya misalkan? Itu tidak. Nah, di dalam statistik kita diperkenankan untuk mengambil yang namanya sampel. Gitu. Jadi kita bisa mengambil yang namanya sampel. Kalau mahasiswa Fakultas Ekonomi 2020 itu sejumlah 1.100 mahasiswa, berarti kan itu populasinya. Nah, 1.100 mahasiswa itu tidak mungkin kita teliti semuanya. Nah, kita nanti hanya akan mengambil sampelnya. Itu. Nah, misalnya dari 1.100 kita hanya mengambil 300. Nah, itulah salah satu yang dimaksud dengan tidak komprehensif. Tetapi nanti hasil dari pengolahan data tersebut sampai nanti diambil kesimpulannya itu bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dari keseluruhan populasi. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, itu. Nah, hal lain yang perlu saudara pahami adalah ini. Statistik is numerical data. Ini kata kuncinya. Kalau kita berbicara masalah statistik, berarti fokus kita itu pada kuantitatif data. Seperti itu ya. Jelas ya? Kuantitatif data. Itu. Nah, kalau kuantitatif data, berarti yang dimaksud dengan kuantitatif data itu data-data yang bentuknya numerikal. Contohnya tinggi badan itu kan berarti misalnya Dian Hardianti tinggi badannya 160. Kemudian tadi ada Nisrina tinggi badannya 170, Mujib tinggi badannya 180. Nah, 170, 180, 165 itu kan merupakan data-data numerikal. Maka itu kita bisa teliti dengan menggunakan salah satunya adalah alat pengukuran statistik ini. Itu yang harus saudara pahami. Terus kemudian pertanyaannya, Miss, apakah misalnya data kualitatif itu bisa kita olah dengan menggunakan statistik? Jawabannya bisa. Ya bisa. Tetapi kita harus mengkuantitatifkan data kualitatif tersebut. Contoh, misalnya di sini kita akan meneliti terkait dengan agama, misalkan religion di Indonesia. Kalau agama itu berarti ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu kan berarti datanya bentuknya kualitatif. Apakah kita bisa teliti? Bisa. Kalau kita kuantitatifkan, berarti kita angkakan. Nah, caranya gimana? Yaitu misalkan kalau Islam berarti saya kasih angka 1. Kalau Kristen berarti 2, kalau Katolik 3, dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti misalkan nanti yang terakhir itu adalah Konghucu. Konghucu itu religion number 6. Bukan berarti nomor 6 itu lebih tinggi daripada nomor 1. Enggak. Itu saja simbol. Itu hanya sebuah simbol saja untuk memudahkan dalam perhitungan secara kuantitatif menggunakan statistik ini. Gitu ya, bisa dipahami ya. Semoga bisa. Nah, itu yang harus saudara pahami terkait dengan definisi dari statistik. Silakan nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan. Nah, hal lain juga, jadi sebenarnya if we study statistic subject, we have 3 questions
poin ya. We have 3 question point. Kita punya 3 poin pertanyaan. The first question, what is the statistics? Apa itu statistik? Nah, itu sudah terjawab. Itu sudah terjawab ya. Tadi yang barusan saya jelaskan. Apa itu statistik? Itu sudah terjawab. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, what is the type of statistic? Apa jenis-jenis dari statistik? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab? Ini sebelum saya paparkan slide-nya. Pertanyaan saya yang the second question, what is the type of statistic? Oke, silakan. Ini siapa nih yang mau menjawab? Miss Rina mungkin? Miss Rina atau siapa nih yang kayaknya kok tadi mau menjawab? Silakan, atau Lilis mungkin? Lilis, ini siapa lagi nih? Aura, ini banyak Julia. Oke, silakan. What is the type of statistic? Saya izin menjawab tuh. Ini siapa? Alex. Alex, ya. Ayo, silakan. Jadi jenis statistika itu ada 2, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan statistik inferensial yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Seperti itu, Bu. Bisa dipahami ya? Paham ya maksudnya ya, Alex ya? Alex paham nggak nih? Maksudnya yaitu kalau statistik deskriptif itu kayak menggambarkan datanya, kalau statistik inferensial yaitu untuk menganalisis sampel. Oh. Gitu. Oke, satu lagi selain Alex, ada yang mau menambahkan? What is the type of statistics? Silakan. Selain Alex nih, siapa? Komting di kelas ini siapa komtingnya? Komtingnya, komting kelas. Alex, Bu. Oh, Alex, Alex. Bu. Alex sudah jawab nih komtingnya. Berarti yang lain gantian. Silahkan yang mau menjawab. Ada lagi? Sebelum saya jelaskan secara lebih detail, apa itu bedanya statistika deskriptif? Apa itu statistika inferensial? Harusnya saudara sudah ini karena sudah ada di Elena, jadi saudara bisa mengaksesnya. Silakan, siapa? Ada lagi? Ya. Satu lagi lah jawab. Siapa yang mau menjawab? Ini kok diam saja? Adakah? Kalau nggak ada berarti saya tunjuk ya. Silahkan Andika Bella. Ada nggak Andika Bella? Andika? Panggilnya siapa nih? Andika atau Bella? Iya, Miss. Ya, silakan. Nah, silakan Bel. Kalau menurut
saya statistik deskriptif bertujuan untuk sedangkan statistik bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel. Ya. Ada tambahan lagi? Oke. Halo. Mohon maaf, Miss, suaranya tidak terdengar. Silakan bisa dimatikan. Sekarang bisa di-mute dulu. Oke, suara saya bisa terdengar ya, masih bisa terdengar ya. Ini kayaknya tadi sinyalnya agak trouble, makanya suaranya kurang jelas. Oke, ini saya paparkan sedikit perbedaan antara statistika deskriptif and then inferential statistik. Itu. Nah, kalau di deskriptif dan di inferential statistik, jadi the type of statistic we have two type. For the first is descriptive statistic, and then the second is inferential statistic. Itu. Jadi silakan bisa dipahami bahwa ada dua hal, ada dua jenis dari statistik. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua inferensial. Kalau deskriptif berarti deskripsi ya, kita mendeskripsikan. Tapi kalau inferensial seperti apa? Nanti kita akan buka. Nah, kalau di deskriptif itu kita mempelajari tentang sama sebenarnya masih sama mulai dari collecting data, processing sampai presenting data. Nah, beberapa karakteristik data di dalam mendeskripsikan sebuah di dalam statistika deskriptif untuk mendeskripsikan data kita bisa menggunakan alatnya atau kita bisa bukan alat ya, kita bisa menganalisisnya yaitu dengan mean, standar deviasi, varian dan lain sebagainya. Itu. Nah, di dalam statistika deskriptif itu juga nanti kita bisa melihat kalau di di sebuah data itu dideskripsikan, maka kita bisa mendeskripsikannya entah itu rata-ratanya, entah itu standar deviasinya, atau entah itu median, modusnya, dan lain sebagainya. Nah, nanti mean, median, modus, standar deviasi, and then variance, dan lain sebagainya, itu ada pembagiannya sendiri. Nanti kita lihat. Sedangkan inferential statistik itu adalah cara membuat kesimpulan berdasarkan tadi memang benar yang sudah dikatakan oleh Alex sama Bella bahwa kita akan mengambil kesimpulan berdasarkan populasi. Jadi populasi, kemudian kita ambil sampel dan nanti akan ketemu kira-kira kesimpulannya itu seperti apa. Gitu. Nah, di dalam statistika inferensial ini kita juga bisa melakukan prediksi. Jadi saudara harus paham nih perbedaan antara statistika deskriptif and inferential statistics. Kalau maaf nih. Nah, kalau di deskriptif itu hanya sampai kepada kita mendeskripsikan. Kita mendeskripsikan data yang kita miliki nih. Kita sudah punya data, kemudian kita mendeskripsikan. Tetapi kalau inferensial itu enggak. Nah, kalau di inferensial kita bisa melakukan prediksi. Misalnya, berarti kalau prediksi, berarti hal tersebut atau data-data tersebut bisa jadi belum terjadi. Nah, kita bisa melakukan prediksi terkait dengan hal tersebut. Tapi kalau di deskriptif, datanya itu sudah ada dan sudah terjadi. Itu salah satu perbedaan mendasarnya. Itu. Jelas ya? Oke. Kemudian, saya lewati juga. Nah, ini penting. Beberapa subbagian untuk kita memahami deskriptif statistik. Jadi di situ ada beberapa cara kalau kita mau mendeskripsikan sebuah data. Yang pertama adalah measure of central tendency atau ukuran pemusatan.
ada min, median, modus. Selain itu juga ada, sebentar ya, oke. Selain itu juga ada kuartil, desil, persentil. Itu ya. Min, median, modus, kuartil, desil, persentil. Itu untuk mengukur pemusatan, measure of central tendency. Nah, untuk measure of variability, kita bisa menghitungnya, yaitu dengan kita hitung variansnya, kita hitung standar deviasinya, kita hitung range-nya, kita hitung deviasinya, mean deviation, and sum of square deviation. Silahkan bisa dipahami. Mungkin ketika saudara di bangku SMA atau SMK pernah mendengar atau bahkan pernah menghitung berbagai cara ini. Itu, entah itu min, median, modus. Saya rasa saudara paham lah. Tetapi yang harus saudara pahami ini level belajar kita ketika kita menghitung central tendency, kemudian measure of variability, itu tingkatannya sudah berbeda. Datanya bukan lagi data tunggal. Jadi kalau di SMA, SMK mungkin datanya adalah data tunggal. Tapi kalau di bangku perkuliahan, kita nanti sudah menghitungnya dengan menggunakan data berkelompok. Nah, apa itu data berkelompok? Yaitu data yang sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Itu data berkelompok, yaitu sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nanti misalnya mahasiswa yang IP-nya 3,5 sampai 3,6, nanti ada berapa jumlah mahasiswa. Kemudian mahasiswa yang IP-nya 3,61 sampai 3,70, nanti ada misalnya 100 mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi itu sudah dalam bentuk data berkelompok. Nah, yang akan kita hitung adalah data yang sudah seperti itu. Nah, bisa jadi datanya masih data tunggal, tetapi saudara harus membuatnya dalam bentuk data berkelompok. Nah, tentunya perhitungan min, median, modus, dan lain sebagainya, bahkan nanti variansnya pun itu juga rumusnya akan berbeda antara data tunggal dengan data berkelompok. Itu ya. Nah, selain measure of central tendency dan measure of variability, kita juga bisa mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang barusan saya jelaskan. Kalau datanya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, berarti itu sudah masuk ke dalam data berkelompok. Nah, data-data itu, misalkan satu data tentang IPK mahasiswa angkatan 2020. Jadi IP semester 1 kemarin ya berarti ya. Nah, kita akan menghitung berapa minnya, berapa mediannya, berapa modusnya, berapa variansnya, berapa ringnya, yaitu dengan melakukannya dimulai dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Itu. Jadi pertama datanya memang dalam bentuk data tunggal, tapi kemudian kita convert dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sehingga data tunggal tersebut berubah menjadi data berkelompok. Nah, dari data berkelompok itu kita bisa menghitung berapa minnya, berapa range-nya, kemudian bentuknya nanti kita misalnya mau dibuat histogramnya, mau dibuat grafik poligonnya, dan lain sebagainya. Nanti kita deskripsikan. Nah, itu. Sampai sini jelas ya? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke, masuk ke yang kedua. Nah, kalau inferensial statistik, ini salah satu cirinya adalah adanya hipotesis. Hipotesis atau
sebelum masuk ke hipotesis berarti adanya apa ya istilahnya kita bisa melakukan estimasi dugaan-dugaan ya sama hipotesis. Jadi kalau di inferensial statistik kita akan memberikan kesimpulan dari perhitungan dari analisis data dari pengolahan data berdasarkan populasi itu. Nah, nanti perhitungannya di dalam inferensial statistik itu juga ada macam-macam. Ini hanya salah satu contoh, meskipun sebenarnya yang lain juga banyak. Itu kalau misalnya kita mau mengestimasi atau melakukan apa ya istilahnya forecasting, kita bisa menghitungnya yaitu dengan melakukan uji Z-score. Itu kita bisa. Kemudian kita juga bisa selain Z-score itu untuk melakukan estimasi kita bisa melakukannya dengan uji single sample t-test. Kemudian ada independent sample t-test, ada dependent t-test, dan sebagainya. Nah, selain estimation, juga kita nanti ini yang akan saudara pahami, yaitu correlation and regression. Ada korelasi, regresi. Jenisnya itu juga macam-macam. Ada yang percent correlation, ada p-coefficient, ada linear regression. Nah, saya ambil salah satu contoh yang linear regression karena ini yang nanti akan kita bahas. Yang linear regression maupun linear correlation itu juga beda lagi. Nanti dia dibedakan menjadi ada simple linear regression, kemudian ada regresi linear berganda. Itu. Nah, perbedaannya kalau yang simple linear regression itu yang dia hanya ada dua variabel. Satu variabel independen atau variabel bebas, dan yang satu adalah variabel dependen, variabel terikat. Itu. Nah, kalau yang si regresi linear berganda, ini internet saya agak nggak stabil. Kalau linear regression yang berganda itu ciri-cirinya adalah lebih dari dua variabel, berarti minimal 3 variabel. Misalkan di situ ada dua variabel independen dan ada satu variabel dependen. Kemudian selain correlation and regression, juga nanti kita bisa di dalam inferensial statistik, salah satu ujinya yaitu dengan menggunakan uji chi-square. Di situ ada contohnya ada test for goodness of fit-nya atau GOF biasanya kalau di statistik atau di program statistik itu disingkat dengan GOF, goodness of fit, atau kita juga bisa di situ menggunakan test for independent. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Nah, di inferensial statistik ini kita tidak akan membahas kesemuanya itu. Nah, kita nanti hanya akan fokus ke linear regression. Karena inferensial statistik itu kan banyak banget. Nah, kita hanya akan fokus ke linear regression. Di statistik ini kita nanti akan lebih banyak membahas, kita akan lebih banyak berdiskusi terkait dengan deskriptif statistik, di mana kesemuanya ini nanti kita akan bahas satu per satu. Gitu ya. Jadi silakan nanti disiapkan alat tulisnya atau misalkan nanti kalian disiapkan komputer atau laptopnya, karena di perkuliahan statistika ini kita tidak hanya akan melakukan perhitungan secara manual, tapi kita juga akan melakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Itu. Nah, ini mumpung saya ingat dan kalian bisa menyiapkannya dari sekarang. Kalian yang punya laptop ya atau komputer lah, kalau di rumah kalian punya PC, itu silakan kalian bisa install SPSS yang terbaru. Kita mulai dari SPSS dulu. Meskipun nanti di ekonomi statistik kita bisa menggunakan ada AMOS, kemudian ada WPLS dan sebagainya, tapi untuk deskriptif statistik ini kita gunakan SPSS terlebih dahulu. Itu ya, silakan mulai diinstal. Kalian bisa cari programnya di Google atau di mana, atau teman-teman saudara yang punya silakan nanti bisa di copy
saya ingatkan mulai dari sekarang silahkan bisa diinstal. Karena nanti perkuliahan ini itu sistemnya, kalau kita sudah melakukan perhitungan manual, nah nanti kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan program olah data SPSS tersebut. Jadi kalian paham bagaimana perhitungan manualnya dan kalian paham bagaimana cara mengoperasikan program olah data SPSS tersebut. Seperti itu ya, silahkan. Nanti bisa mulai setelah perkuliahan ini, silahkan bisa diinstal. Gitu. Nah, ini pasti semuanya, semua materi, karena kalau di statistik ini kita perkuliahannya adalah dengan perhitungan semuanya, itu jadi mau nggak mau saudara memang harus menyiapkan alat tulis semuanya, disiapkan laptopnya, karena kalau kita menggunakan laptop berarti akan semakin mempercepat pekerjaan kita. Misalnya kita nanti mau menghitung min, median, modusnya, kalau selain menggunakan statistik, kita juga nanti bisa pakai Excel yang mungkin saudara sudah pernah lakukan sebelumnya. Di Excel itu juga ada programnya, ada menu-menunya untuk mengetahui berapa min, median, modusnya. Silakan nanti kita akan menggunakan hal itu. Jadi saudara akan paham bagaimana perhitungan secara manual dan perhitungan secara program. Itu ya. Nah, itu kurang lebihnya. Nah, pertanyaan terakhir. Why we should study of statistics? Kenapa kita itu harus mempelajari, kenapa kita harus memahami statistik? Nah, jawabannya adalah yang pertama, describe the relationship between variables. Dengan statistik tersebut, kita bisa mendeskripsikan hubungan antar variabel. Jadi misalkan di sini, kenapa sih kalau kita rajin belajar, atau misalnya kita punya motivasi tinggi untuk belajar, kenapa itunya jadi tinggi, gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu the reason why we studying statistics. And then the second reason is make better decision. Jika kita menggunakan statistik ini, dengan kita belajar lebih dalam terkait dengan statistik, maka kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih baik. Kalian masih ingat the goal of the inferential statistic itu adalah salah satunya make conclusion about the sampling of population. Gitu ya. Jadi harapannya dengan banyaknya nanti data yang kita kumpulkan di sekitaran kita, nanti kan data banyak banget nih. Ada data tentang misalnya nilai statistik mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2020. Kemudian tinggi badan, misalnya tinggi badan mahasiswa PAKT 2020 dan lain sebagainya. Bisa enggak dari data itu, dari data nilai statistik, dari data tinggi badan, bisa enggak kita olah atau bisa enggak kita cari informasi terkait dengan min, median, modusnya? Jawabannya bisa. Nah, nanti kita akan melakukan hal tersebut. Kemudian nanti kita juga bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata kalau kita rajin belajar, maka itu kita itu akan bagus. Nah, itu menjadi salah satu the reason why we should studying statistics. And then for the third, overcoming change. Jadi kita bisa mengantisipasi, kita bisa memprediksi setiap perubahan-perubahan yang nanti akan terjadi. Misalkan apakah tinggi badan mahasiswa PAKT tahun 2020 itu apakah masih sama ataukah berubah di tahun 2021? Bisa jadi 2021 tinggi badan saudara akan semakin naik. Nah, kita bisa memprediksi, oh ternyata saya memprediksi nih, mahasiswa PAKT 2020 itu tinggi badannya akan naik di 2021. Nah, kita bisa memprediksi hal tersebut. Nanti apakah prediksi kita itu benar ataukah prediksi kita itu salah, nanti kita bisa melakukannya dengan menggunakan uji statistik. Nah, and then for the last, make plan and forecast. Jadi kita bisa melakukan perencanaan
ketika misalkan ternyata tinggi badan mahasiswa PKB itu di tahun 2021 ternyata memang benar, ternyata semakin tambah tinggi karena di rumah mereka bahagia, jadi masih bisa gabung dengan orang tuanya, kemudian kalau makan nggak perlu mikir, bukan sebagai anak kosan ya, kalau anak kosan kan harus kalau mau makan cari makan di warung atau masak sendiri, tapi kalau di rumah masih dibantu dengan orang tua. Jadi nanti kalau misalnya ternyata tinggi badan, tadi kesimpulannya tinggi badan mahasiswa PKB 2020 di tahun 2021 jadi ternyata semakin tinggi, maka kita bisa melakukan perencanaan selanjutnya. Oh, berarti kalau misalkan ternyata tambah tinggi badan mahasiswa itu dikarenakan mereka stay at home, studying at home, berarti apakah perlu nih studying at home itu kita perpanjang ataukah kita hentikan seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu contoh. Nah, selain itu juga perencanaan yang lain atau misalkan variabel-variabel yang lain itu juga nanti akan mempengaruhi. Jadi belum tentu studying at home itu mempengaruhi saudara untuk tambah tinggi, itu juga belum, karena nanti ada banyak variabel yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan saudara, misalkan karena gizi, kemudian karena faktor-faktor yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan before we end of the class. Kita masih ada sekitar berapa menit nih? Kita masih ada sekitar 10 minutes before the end of the class. Silahkan. Ini saya langsung masuk ke materi biar saudara tidak ketinggalan dengan kelas yang lainnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau ini siapa nih? Tadi ada yang mau? Saya pribadi boleh. Oh, boleh, silahkan. Siapa tadi? Bella ya? Bella atau siapa yang mau tanya? Silahkan, Bel. Nggak jadi kah? Nggak jadi? Oke, kalau tidak jadi, Miss. Ya, jadi kalau tidak jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya saudara ada hal yang perlu didiskusikan, silakan nanti bisa kita gunakan forum discussion in Elena. Silakan nanti ditulis saja di forum diskusi tersebut. Dan teman-teman yang lain juga boleh give komen ya. Jadi silakan bisa memberikan komen terkait dengan kalau ada pertanyaan dari teman yang lain. Oke, itu saja dari saya. Thank you for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Ini saya